Lagi apa kabar? Luar biasa, gemilang, we are smart, sharing, 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 sharing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Underwriting steps, langkah-langkah yang dilakukan asuransi untuk melakukan underwriting. Untuk membuat keputusan underwriting, ada prosedur tentang langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu antara lain sebagai berikut. Pertama, menghitung exposure resiko atau kerugiannya seberapa. Mereka akan lihat yang diasuransikan seberapa besar sih resikonya. Kalau misalnya marine cargonya, jenis kapalnya, apakah berisiko. Yang paling rendah risikonya adalah kapal kargo. Yang lebih setelah itu ada LCT misalnya, kemudian ada tongkang, dan ada kapal kayu. Itu risikonya berbeda. Kemudian rutenya juga berbeda. Atau jenis, kalau di construction misalnya jenis pekerjaannya, ada pekerjaan yang risiko tinggi namanya wet risk, yaitu pekerjaan basah, pembuatan jeti, pembuatan jembatan, pembuatan bendungan dan sebagainya, itu konsep lebih tinggi. Tapi ada risiko yang bisa dianggap rendah, yaitu pembangunan gedung, hotel, mall, apartemen dan sebagainya, perkantoran. Nah, itu mereka mengevaluasi. Berikutnya, menentukan alternatif underwriting. Oke, kalau memang ini mereka harus terima, mereka mungkin prinsipnya beda underwritingnya. Mereka menerima risiko ini dengan cara yang berbeda. Kedua, memilih alternatif underwriting. Berikutnya, menentukan premi yang sesuai, dihitung. Kemudian menerapkan keputusan underwriting, memantau exposure kerugian untuk risiko ini, dan kinerja seluruh portfolio melalui khusus indikator seperti COR itu biasanya. Jadi ada kelompok risiko-risiko tertentu yang di cover. Oke. Itu langkah-langkah. Nah, selanjutnya kita akan bahas langkah-langkah ini secara lebih detail. Pertama, evaluating loss exposure. Evaluating loss exposure itu apa? Mereka akan lihat informasi dikumpulkan tentang exposure kerugian tertanggung atau resikonya dari tertanggung itu apa. Oke, misalnya kalau hotelnya berada di tengah kota, kiri kanannya adalah gedung, jalan raya semua, tidak ada pom bensin, tidak ada pasar dan sebagainya. Oh, ini risikonya bagus, exposure-nya rendah terhadap risiko kebakaran. Mungkin mereka akan kasih rate-nya lebih rendah atau kasih diskon kalau sekarang di Indonesia. Kemudian underwriter harus memahami kegiatan operasional dan karakter tertanggung. Oke, occupation. Jadi teman-teman kalau bikin policy slip selalu perlu ada occupation-nya. Pekerjaannya. Ya, itu penting. Bisnisnya apa? Apakah bisnisnya pabrik? Apakah bisnisnya gudang? Gudang dibagi dua lagi, gudang private godown atau publik dengan umum, itu perlu. Kemudian proyeknya juga yang tadi sebenarnya ada underwriting kegiatan operasional karakter tanggung. Nah, seorang underwriter dapat mengumpulkan informasi melalui banyak metode. Nah, metodenya salah satunya kita sebagai broker. Bahwa kalau kita smart insurance broker, maka pada saat kita melakukan placement, kita tuh lengkap sekali. Ya. Jadi kalau misalnya kadang kita siap menjelaskan, atau kalau kita nggak lengkap, kita kasih akses mereka untuk melakukan ini. Nah, hati-hati juga, kalau asuransi tiba-tiba mengasih konfirmasi dan setuju, misalnya kita juga perlu bertanya, apakah ini risiko kita sudah di underwrite belum? Ya, jangan-jangan underwriternya main oke-oke aja. Main oke-oke aja, ternyata dia nggak underwrite, dia nggak evaluasi. Masalahnya nanti kalau diklaim, ternyata dia tidak melakukan. Bagi kita nggak apa-apa, karena polisi sudah terbit, kita bisa terbit. Tetapi nanti apakah mereka mampu membayar atau tidak? Kalau misalnya dia belum melakukan reasuransi, yang beberapa session lalu Pak Di pernah menanyakan, kenapa klaimnya? Ya tetap harus dibayar. Tapi kan kita maunya proper dan prudent. Jadi asuransi itu benar, polisnya benar, reasuransinya benar. Sehingga kalau terjadi klaim, semuanya berjalan lancar. Oke, itu nomor 2, determining underwriting alternative. Nah, underwriter itu akan melakukan 3 konfirmasi, 3 alternatif. Pertama, accept. Begitu kita kirim, langsung oke. Ya. Oke, ini kita bisa 100%. 40%, 50%, catatan sedikit. Oke, namanya acceptance, sufficient as it is. Jadi mereka terima seperti apa adanya.
Kemudian mereka tolak, sorry Pak Fadli, kita nggak main ini, sorry. Tapi yang sering terjadi adalah counter offer. Oke, karena hubungan kita baik dan memang risikonya tahu, mereka oke, saya mau tapi dengan syarat-syarat begini. Misalnya modification, tambahan informasi, apa alternatif dan lain, deductible dan sebagainya. Yang sering terjadi seperti itu. Oke, 5 type of modification atau consideration. Jadi ada 5 hal yang biasanya yang disampaikan asuransi atau dilakukan oleh non-director untuk penawaran yang kita sampaikan. Pertama, mereka menanyakan apa langkah-langkah pengendalian kerugian untuk mengurangi biaya, bahaya. Loss prevention-nya apa? Ya kan? Ini di mana ada pemadam kebakaran atau tidak, ada satpamnya atau tidak, atau bagaimana hubungannya dengan karyawan selama ini, mereka akan tanyakan. Atau mereka mau, oke Pak Fadli, kalau kita bisa sih, tapi risiko sebenarnya tinggi nih, tapi rate-nya nggak bisa segini, naik lebih tinggi misalnya. Mereka akan, mereka akan confirm, tapi rate-nya lebih tinggi, tidak sesuai, atau deductible-nya mereka rubah. Atau merubah syarat dan ketentuan polis, term and condition-nya, wah ini terlalu, ini nih kita tambahin ini ya, subjectivities. Sekarang kan suka ada ditambahkan subjectivities. Apa itu subjectivities? Persyaratan tertentu. Misalnya begini, kalau marine cargo misalnya, oh ini subject to IMS, ya kan? Ica ada familiar. Mungkin Feby juga ada tahu. Apa itu IMS? Independent Marine Survey. Jadi sebelum berangkat harus disurvey dulu oleh perusahaan surveyor khusus dalam marine, misalnya. Itu. Atau tambahkan pengecualian dan jaminan. Mereka tambahkan, oke, tapi nggak mengcover ini ya, nggak mengcover ini, jaminannya terbatas ini, gitu. Jadi teman kita di broker ini harus paham. Jadi ada catatan-catatan sendiri, kita harus paham bahwa underwriter meminta ini persyaratan ini. Nah, apakah kita menerima atau menolak? Nah, kadang-kadang saya sering setuju, oke, ini nggak apa-apa, nggak terlalu penting, nggak relate, kalau ini nggak perlu penting misalnya. Oh, tapi kalau ini nggak bisa, ini harus, karena ini ibaratnya juga nggak ada asuransi nih kalau ini ditambahkan persyaratan ini misalnya gitu. Atau mereka tetap mau ke risiko ini, tapi mereka melakukan reasuransi khusus atau reasuransi secara fakultatif namanya. Jadi kalau hanya menggunakan yang mereka biasa lakukan itu nggak masuk risiko ini, tapi mereka coba tawarkan reasuransi. Itu 5 hal consideration dari pihak underwriter. Yang ketiga, selecting and underwriting alternative. Jadi mereka memilih 3 cara menerima risiko ini. Apakah Anda harus memutuskan apakah menerima kiriman seperti yang ditawarkan? Itu dulu. Apakah penawaran akan ditawarkan? Kedua, menerima dengan modifikasi atau menolaknya. Ketiga, penolakan terkadang tidak dapat dihindari, namun penolakan tidak menghasilkan premi atau komisi, hanya biaya. Ya, jadi kadang-kadang sifatnya akomodatif. Mereka pertimbangkan, oke deh, kita terima ini, tapi sebenarnya secara prinsip kami ini nggak bisa, cuma karena pertimbangan hubungan baik, karena percaya mereka mau itu. Oke, determining the appropriate premium. Jadi bagaimana menentukan premi yang wajar, menghitung premi. Underwriters harus memastikan bahwa setiap exposure kerugian diklasifikasikan dengan benar sehingga dapat diukur dengan benar. Jadi underwriter itu punya perhitungan sendiri, punya cara menghitung premi sehingga preminya itu wajar. Nah, misalnya kalau di properti di Indonesia ada berlaku namanya tarif. Mereka berdasarkan tarif, ada tarif rendah, tengah, atas, dan sebagainya. Kedua, kesalahan perhitungan dapat mendatangkan kerugian, termasuk premi yang tidak mencukupi untuk menutup kerugian dan pengeluaran atau ketidakmampuan untuk menjual polis karena harga yang lebih tinggi daripada pesaing. Jadi ini dilemanya, kalau preminya itu terlalu tinggi, kita bisa kehilangan bisnis. Mereka akan kehilangan bisnis karena kalah dari pesaing. Tapi kalau terlalu rendah, tidak mencukupi. Nah, inilah dilema atau bagaimana dasar-dasar pertimbangan dari underwriter untuk menentukan premi. Kemudian pelaksanaan dari keputusan underwriting atau implementing the underwriter decision.
kalau mereka sudah menghitung, mereka akan kasih tahu kita penawaran. Oke, kami accept ini dengan syarat seperti ini. Kalau dia langsung ke asuransi, ya mereka akan ke klien, mereka akan tulis. Kalau ke kita, ke broker, hai LNG, kami oke, setuju dengan coverage seperti ini. Kemudian kalau misalnya mereka setuju atau masih ada catatan, mereka juga bersedia kadang-kadang namanya hold cover. Hold cover oke, karena covernya sudah harus mulai, kita akan setuju perpanjang atau di spesies baru sambil ada perubahan-perubahan, kita statusnya hold cover. Ya, hold cover itu covernya sudah on, tapi term and conditionnya masih dalam negosiasi. Ya. Yang ketiga, mencatat polis dan informasi tertanggung untuk akuntansi statistik dan pemantauan proses. Ini kalau sudah polisi diterbitkan, invoice dibuat, premi ditagih, dan proses berikutnya. Oke, selanjutnya kalau asuransi sudah setuju dan cover sudah on, maka berikutnya adalah monitoring the loss exposure. Setelah keputusan underwriter dibuat untuk mengajukan bisnis baru atau perpanjangan, underwriter harus memantau aktivitas pada setiap polis individu atau memastikan bahwa hasil yang memuaskan tercapai dan tindakan korektif diambil bila dianggap perlu. Nah, teman-teman, kalau polis sudah dijalankan, sudah ini, ya underwriter sebenarnya kerjanya sudah selesai. Tetapi tugas mereka masih, apakah nanti akan ada klaim, apa ada laporan-laporan, mereka siap-siap. Atau mungkin ada, mereka dapat informasi misalnya, oh sekarang di samping hotel itu ada pom bensin, ya dibangun pom bensin, kliennya dari mereka dengar, sorry Pak Fadli, saya dengar itu di hotel lagi ada, sebenarnya ada pom bensin baru ya, sorry Pak, kita nggak mau kalau ada samping pom bensin, kita batal ya, asuransi kita terminate ya, sorry, karena risikonya meningkat misalnya. Nah itu mereka monitor. Jadi bisa saja, walaupun jarang kita mendapat informasi dari klien seperti itu, tapi mereka asuransi monitor. Jadi kalau ada perubahan exposure, mereka juga ingin tahu. Jadi sebagai kesimpulan, underwriting is a critical and essential function from whenever the risk is assessed. Jadi tugas underwriting ini penting bagi kita sebagai broker, penting bagi klien kita dan juga bagi asuransi. Nah, kalau underwritingnya benar, disebut kalau asuransi benar itu namanya prudent. Prudent kalau kita dengar prudent underwriting, artinya mereka benar-benar melakukan dengan baik, dengan teliti penerimaannya, maka itu mereka melakukan tugasnya dengan baik dan juga baik buat kita. Kalau asuransi misalnya sembrono, nggak lihat-lihat data-data, nggak penting lah, udahlah, oke lah, setuju deh. Gitu. Tapi dia tidak melakukan tugas-tugasnya, tidak melakukan evaluasi, tidak melakukan reinsurance, tidak melakukan kombinasi risiko dan sebagainya, merugikan buat perusahaannya, merugikan buat kita. Nah, kalau perusahaannya nggak untung, jadi kita juga ingin asuransi itu harus untung, teman-teman. Kalau asuransi rugi, malah kita nggak mau. Benar nggak Pak? Kalau kita dengan yang asuransi langkah koreksi lagi bagus, lagi rugi, justru kita nggak mau taruh ke mereka. Kenapa? Klaim kita bisa-bisa nggak dibayar kalau ada klaim. Jadi kembali ya, kenapa penting fungsi underwriter ini? Mereka itu memberikan keuntungan bagi perusahaan asuransi, tetapi juga memberikan keuntungan buat nasabah supaya mereka tetap sehat, tetap mampu, sehingga setiap risiko yang ditawarkan, yang mereka tanggung, mereka sanggup menggantinya. Dan jangan khawatir, mereka perusahaan itu rata-rata sekali-sekali saja rugi, tidak terlalu rugi, ya. Kenapa? Karena mereka punya underwriters yang bisa mengkombinasikan antara risiko baik dan bagus, sehingga perusahaannya steady, tumbuh, dan ini sekali lagi mindset, kalau asuransi untung berarti tertanggung rugi. Tidak. Kan tetap ada klaim dan dibayar. Keuntungan itu memang keuntungan mereka sebagai pelaksana pengelola risiko dan juga biaya-biaya operasional mereka dan your commission. LNG, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang underwriting, mulai dari underwriting information, underwriter, prosesnya, kenapa perlu underwriter, terus hal-hal yang perlu kita ketahui tentang underwriter. Nah, ini penting buat kita sebagai broker, seperti yang saya sampaikan.
kita dengan broker tuh ilmunya harus sama dengan asuransi, dengan underwriter. Kalau bisa lebih tinggi lagi dari underwriter, sehingga pada saat kita menawarkan menjanjikan asuransi, kita udah lebih lengkap dari yang diharapkan oleh underwriter. Sedangkan dengan demikian kita dapat jaminan yang maksimal, rate-nya kompetitif, dan kita pada kemudian juga jika terjadi klaim, kita sudah lengkap, nggak ada yang salah. Namanya itu disebutnya prudent underwriting. Tidak hanya dilakukan oleh asuransi, broker juga harus melakukan hal yang sama. Dan saya yakin dengan pelajaran hari ini, tergantung posisinya sekarang, ada yang sudah sering melakukan, ada yang baru, tapi kita semua sudah punya pengetahuan yang sama. Karena nanti kita dengan session berikutnya kita akan bahas yang lebih lengkap lagi. Semua urutan pelajaran dari 8 session ini, saya rasa kita semua, Anda semua ini sudah layak dapat sertifikat nanti ya. Mungkin nanti Desember nanti dapat sertifikat dari LNG Academy. Tapi nggak berlaku di luar ya, hanya berlaku di LNG aja. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.